Hari ke-6, sesuatu berubah. Para menteri benar-benar memasak dengan sungguh-sungguh. Mereka mencicipi setelah rakyat makan. Ajaibnya, masakan terasa lebih enak. Menteri Gandum berkata pelan, "Kenapa baru sekarang aku merasa kenyang, padahal makanku lebih sedikit?" Abu Nawas menjawab, "Karena yang kenyang duluan adalah hatimu, bukan perutmu." Hari ke-7, kuali kecil Abu Nawas kembali dipakai, tanpa batu, tanpa tulisan, namun cukup untuk semua. Rakyat kenyang, menteri kenyang secukupnya. Raja berdiri dan berkata, "Hari ini aku belajar satu hal. Negeri ini tak kekurangan makanan. Yang kurang hanyalah rasa cukup." Raja memberi emas kepada Abu Nawas, namun Abu Nawas menolak. "Paduka," katanya, "beri aku satu hal saja." "Apa itu?" "Biarkan aku terus berkata jujur, meski membuat orang kenyang malu." Raja tertawa dan mengangguk. Hari ke-8 tiba. Secara resmi, hukuman para menteri telah berakhir. Namun pagi itu, Raja Harun ar-Rasyid kembali memerintahkan seluruh menteri hadir di dapur istana. Para menteri saling pandang dengan cemas. "Apakah hukuman diperpanjang?" bisik Menteri Gandum. Menteri perut besar menelan ludah. "Kalau diperpanjang, perutku yang pertama kali mengundurkan diri." Abu Nawas sudah duduk di bangku kayu, memegang sendok kayu seperti tongkat guru. Ia tersenyum lebar. "Tenang," katanya, "hari ini bukan hukuman. Hari ini, ujian kenaikan kelas." Abu Nawas berdiri di tengah dapur. "Wahai para menteri," katanya lantang, "jawab satu pertanyaanku." Para menteri menegakkan badan. "Jika satu kuali cukup untuk 100 orang, mengapa 1000 kuali tak pernah cukup untuk satu orang rakus?" Dapur senyap. Menteri licik membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Menteri perut besar menggaruk perutnya yang kini mulai menyusut. Raja tersenyum tipis. Ia tahu, jawaban pertanyaan itu lebih berat daripada hukuman 7 hari memasak. Abu Nawas lalu mengumumkan sesuatu yang membuat semua terkejut. "Hari ini, akan ada sayembara masakan." Para menteri langsung berbinar. "Apa hadiahnya?" tanya Menteri Gandum penuh semangat. Abu Nawas menjawab ringan, "Hadiah bagi pemenang adalah boleh makan duluan." Para menteri bersorak kecil, namun Abu Nawas melanjutkan, "Dengan satu syarat." Semua kembali tegang. Masakan harus dibuat tanpa mencicipi sama sekali. Para menteri terdiam. Bagi mereka, itu seperti memerintahkan burung terbang tanpa sayap. Menteri perut besar tampak gelisah. Ia memasak sambil menelan ludah. Tangannya gemetar tiap kali aroma masakan naik. "Aku hanya ingin memastikan rasanya," gumamnya pelan. Ia mencelupkan ujung sendok, dan langsung batuk keras. Abu Nawas menepuk tangan. "Gugur!" Rakyat yang menonton tertawa. Raja menggelengkan kepala sambil tersenyum. Masakan rakyat yang justru menang. Yang mengejutkan, justru masakan terbaik hari itu datang dari seorang juru dapur rakyat kecil. Ia memasak dengan tenang, tanpa mencicipi. Ia hanya berkata, "Aku memasak seperti ibuku dulu. Untuk orang lain dulu, baru untuk diri sendiri." Raja mencicipi. "Enak," katanya singkat. Abu Nawas mengangguk. "Inilah masakan paling jujur hari ini." Para menteri tertunduk. Abu Nawas lalu mengangkat sebuah sendok kayu. "Sendok ini kecil," katanya, "namun jika digunakan terus-menerus tanpa henti, ia bisa mengosongkan kuali paling besar." Ia menatap para menteri satu persatu. "Kalian bukan rakus karena perut besar. Kalian rakus karena sendok kalian tak pernah berhenti." Untuk pertama kalinya, Menteri perut besar maju ke depan. Suaranya bergetar. "Aku pikir kenyang itu soal banyaknya makanan," katanya.
Namun setelah 7 hari menunggu rakyat makan, aku baru tahu kenyang juga bisa datang dari rasa cukup. Rakyat terdiam. Abu Nawas tersenyum kecil. Perutmu akhirnya belajar lebih cepat daripada kepalamu. Raja Harun ar-Rasyid berdiri. Mulai hari ini, titahnya, setiap keputusan istana tentang pajak, pangan, dan rakyat harus dibuat setelah para menteri makan bersama rakyat miskin. Para menteri terkejut. Abu Nawas tertawa kecil. Keputusan terbaik lahir dari perut yang tidak serakah. Sejak hari itu, dapur istana berubah. Tak lagi sunyi. Tak lagi hanya berisi menteri, rakyat, pejabat, pengawal, bahkan raja. Duduk bersama, makan dari kuali yang sama. Ajaibnya, bahan makanan selalu cukup. Menteri perut besar kini makan paling terakhir. Bukan karena diperintah, melainkan karena malu. Suatu hari ia berkata pada Abu Nawas, "Dulu aku takut lapar, sekarang aku takut rakus." Abu Nawas menjawab, "Itu tanda kau mulai sembuh." Kisah kuali kecil Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang berkata, di Baghdad, ada satu kuali yang bisa mengenyangkan semua orang, asal tidak dimakan oleh satu orang serakah. Suatu malam, raja bertanya, "Abu Nawas, apakah negeri ini sudah adil?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Belum, Paduka," jawabnya jujur. "Tapi setidaknya sekarang, yang lapar bukan hanya rakyat, melainkan juga keserakahan." Raja tertawa panjang. Waktu berlalu. Dapur istana tetap ramai, rakyat dan pejabat makan bersama, dan negeri terlihat lebih damai. Namun keserakahan, seperti tikus tua, jarang mati. Ia hanya pandai bersembunyi. Suatu pagi, Abu Nawas melihat sesuatu yang janggal. Porsi nasi memang sama, waktu makan pun sama. Namun, para menteri mulai membawa kantong kain kecil. "Untuk sisa," kata mereka sambil tersenyum polos. Abu Nawas mengangguk pelan. Dalam hatinya ia berkata, keserakahan ternyata bisa berjalan sambil minta izin. Menteri perut besar, yang kini perutnya lebih kecil namun akalnya masih sama, membawa kantong paling besar. Ia berbisik pada menteri licik, sedikit demi sedikit. Tak ada yang sadar. Namun mereka lupa satu hal. Abu Nawas tak pernah memperhatikan tangan. Ia memperhatikan niat. Di hadapan raja, Abu Nawas berkata, "Paduka, izinkan aku membuat satu aturan kecil." Raja mengangguk. "Mulai hari ini," kata Abu Nawas, "siapapun boleh membawa pulang makanan, asal kantongnya ditimbang sebelum dan sesudah makan." Para menteri tersenyum lega. "Ah, mudah," kata menteri perut besar. "Kami membawa kantong kosong." Abu Nawas ikut tersenyum. Senyum orang yang sudah melihat akhir cerita. Hari pertama aturan berlaku. Satu persatu menteri menimbang kantongnya. Awalnya kosong. Setelah makan, beratnya berlipat-lipat. Menteri perut besar keringat dingin. Ini nasi menempel sendiri," katanya gugup. Abu Nawas mengangguk serius. "Benar, nasi memang suka menempel pada orang yang takut lapar." Abu Nawas lalu membawa satu timbangan lain. Bukan dari besi, bukan dari kayu. "Timbangan ini tak terlihat," katanya. "Namanya timbangan hati." Ia menunjuk menteri perut besar. "Jika kantongmu berat, tapi hatimu ringan, kau boleh pulang." Menteri itu tersenyum lega. "Tapi," lanjut Abu Nawas, "jika kantongmu berat karena hatimu takut kekurangan, kau harus tinggal." Menteri perut besar langsung pucat. Di sebuah negeri yang makmur bernama Baghdad, asap dapur istana selalu mengepul sejak fajar menyingsing hingga bintang terakhir pulang ke langit. Namun asap itu jarang membawa kabar baik bagi rakyat kecil. Sebab, di balik aroma daging panggang dan nasi berbumbu,
tersembunyi satu penyakit lama yang tak pernah sembuh, keserakahan para pejabat istana. Para menteri di negeri itu terkenal bukan karena kecerdasannya, melainkan karena ukuran perutnya. Mereka makan bukan untuk hidup, tetapi hidup hanya untuk makan. Sementara di luar gerbang istana, rakyat miskin sering mengaduk panci kosong, berharap bunyi sendok bisa menipu perut mereka sendiri. Raja Harun ar-Rasyid mengetahui semua itu. Ia bukan raja yang bodoh, namun terlalu sering dikelilingi oleh orang-orang yang pandai berpura-pura setia. Dan seperti biasa, ketika masalah menjadi terlalu rumit, satu nama selalu muncul dalam benaknya. Abu Nawas, orang gila yang paling waras, orang miskin yang paling kaya akal, dan satu-satunya manusia yang bisa membuat istana tertawa, lalu menangis karena malu. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid memanggil seluruh menteri ke balairung istana. "Wahai para menteriku," ucap raja dengan suara tenang, "aku mendapat laporan bahwa rakyat banyak yang kelaparan." Para menteri serempak menunduk, bukan karena malu, melainkan karena tak ingin raja melihat sisa minyak kambing di jenggot mereka. Menteri Perbendaharaan angkat bicara. "Paduka, itu hanyalah kabar angin. Rakyat baik-baik saja." Raja menatapnya lama. "Kalau begitu, hari ini kita buktikan." Raja berdiri dan berkata lantang, "Hari ini, dapur istana akan memasak untuk seluruh warga miskin kota. Siapapun boleh datang dan makan." Balairung mendadak senyap. Para menteri saling pandang. Dalam hati mereka menjerit. Begitu rapat selesai, para menteri berkumpul diam-diam. Menteri perut besar mengelus perutnya yang menonjol seperti gentong. "Kalau rakyat makan duluan, kuali akan kosong." Menteri gandum menimpali. "Kita bisa mencicipi sedikit demi memastikan rasa." "Sedikit?" Menteri perut besar tersenyum licik. "Sedikit versi kita." Mereka pun sepakat akan makan diam-diam sebelum rakyat datang. Namun satu masalah muncul. "Kita harus mengawasi Abu Nawas," kata menteri licik. "Orang itu berbahaya kalau dibiarkan berpikir terlalu lama." Abu Nawas datang ke istana sambil membawa kuali tua yang penyok. "Paduka memanggilku?" tanyanya sambil tersenyum. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau memimpin dapur hari ini. Masaklah untuk rakyat." Abu Nawas melirik lumbung. Ia melihat beras tinggal sedikit, daging hampir habis, dan minyak hanya tersisa setengah kendi. Ia tertawa kecil. "Paduka," katanya, "dengan bahan ini, kita bisa memberi makan seluruh kota." Para menteri tertawa mengejek. "Dia gila. Beras segitu cukup untuk kami saja." Abu Nawas membungkuk sopan. "Justru karena itulah aku dipanggil." Ia memasukkan segenggam beras, air satu kendi, garam secubit, dan sebuah batu besar. Para menteri terbahak-bahak. "Memasak batu? Apakah kau ingin rakyat menggigit gigi sendiri?" Abu Nawas menutup kuali rapat-rapat. "Ini bukan masakan biasa," katanya. "Ini masakan yang hanya bisa matang jika tidak ada orang rakus di sekitarnya." Menteri perut besar tersenyum kecut, aroma mulai tercium. Padahal isinya hanya beras sedikit dan batu. Menteri perut besar tak tahan. Ia mendekat, membuka tutup kuali sedikit, lalu menyendot diam-diam. "Aneh," gumamnya, "kok rasanya enak?" Ia menyendot lagi, dan lagi. Menteri lain ikut mencicipi. Sedikit demi sedikit, isi kuali berkurang drastis. Abu Nawas hanya tersenyum dan menambahkan air saat rakyat berdatangan, kuali hampir kosong. Para menteri panik. "Abu Nawas," bentak menteri perut besar, "masakanmu gagal." Abu Nawas membuka tutup kuali. Isinya tinggal air keruh dan batu. Rakyat terdiam. Raja mengerutkan kening. Abu Nawas lalu berkata lantang, "Paduka Raja, masakan ini gagal bukan karena kurang bahan, melainkan karena terlalu banyak perut yang makan sebelum waktunya." Abu Nawas memerintahkan rakyat berdiri berjejer. "Siapa yang sudah makan hari ini, silakan duduk." Tak satu pun rakyat duduk. "Sekarang," lanjut Abu Nawas, "siapa yang sudah makan sebelum rakyat?" Para menteri saling pandang. Satu demi satu, mereka duduk. Menteri perut besar duduk paling dulu. Raja murka. Raja berkata, "Mulai hari ini, para menteri akan memasak sendiri untuk rakyat selama 7 hari. Dan," tambah Abu Nawas, "mereka hanya boleh makan setelah rakyat kenyang." Para menteri pucat. Ajaibnya, ketika para menteri berhenti mencicipi,
Kuali kecil Abu Nawas cukup memberi makan seluruh warga. Rakyat tertawa, kenyang, dan bersyukur. Hari pertama hukuman dimulai. Para menteri berdiri di dapur istana dengan wajah kusut. Tangan mereka gemetar bukan karena takut, melainkan karena belum sarapan. Menteri perut besar mengikat celemek dengan napas terengah-engah. Ini penghinaan, gumamnya. Aku biasa memerintah, bukan mengaduk kuali. Menteri gandum mencoba menyalakan api, namun api justru mati. Api pun tahu kita orang jahat, keluhnya. Sementara itu, Abu Nawas duduk di sudut dapur, minum teh, sambil bersiul. Jangan lupa, katanya santai. Rakyat makan dulu, kalian belakangan. Jangan terbalik. Para menteri menelan ludah. Masakan pertama para menteri gagal total. Nasi keras seperti kerikil, sayur asin seperti air laut, daging gosong hitam, keras seperti batu. Rakyat mencicipi dengan wajah heran. Seorang kakek berkata polos, "Ini bukan makanan, ini ujian iman." Raja menahan tawa. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Tenang wahai rakyat, hari ini bukan untuk kenyang perut, tapi untuk melihat siapa yang layak mengisi piring lebih dulu." Para menteri makin pucat. Malam hari, para menteri berkumpul diam-diam. "Kita tak bisa begini terus," bisik menteri perut besar. "Besok kita masak sedikit saja, lalu pura-pura habis." Menteri licik mengangguk. "Atau kita sembunyikan makanan untuk kita sendiri." Semua setuju. Namun mereka lupa satu hal. Abu Nawas selalu lebih dulu berpikir, lalu tertawa belakangan. Keesokan paginya, Abu Nawas mengganti semua kuali dengan kuali tua bertuliskan, "Aku akan kosong jika disentuh orang rakus." Para menteri tertawa mengejek. Omong kosong. Namun ketika menteri perut besar menyendot sebelum rakyat datang, isi kuali langsung surut drastis, seolah-olah takut padanya. Ia panik. "Ini sihir." Abu Nawas tersenyum. "Bukan sihir. Itu hanya rasa malu yang belum pernah kalian rasakan." Rakyat mulai memahami permainan Abu Nawas. Setiap kali menteri mendekat ke kuali sebelum waktunya, rakyat bertepuk tangan sambil berseru, "Wah, kuali takut lagi." Para menteri merah padam. Seorang anak kecil berkata lantang, "Om, kalau mau makan, antre seperti kami." Satu istana tertawa. Hari keempat, menteri perut besar tak tahan. Ia menyamar memakai jubah rakyat miskin, berharap bisa makan lebih dulu. Namun Abu Nawas sudah menunggu. Ia berkata keras, "Wahai rakyat, hari ini siapa yang perutnya paling besar, silakan maju." Tanpa sadar, menteri perut besar maju paling depan. Jubahnya robek. Perutnya muncul seperti bulan purnama. Rakyat terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja menggelengkan kepala. Abu Nawas mendekati menteri perut besar dan bertanya lembut, "Wahai Tuan Menteri, jika satu piring bisa mengenyangkan satu orang, berapa piring yang dibutuhkan untuk mengenyangkan satu keserakahan?" Menteri itu terdiam. Tak ada jawaban.